Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herman Ganteng ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mendaftar di SD ya, atau simulasi lah, supaya Bapak Ibu tidak canggung pada saat mendaftarkan anak putra dan putri Ibu. Sebelum kita mendaftar, ada beberapa yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita scan dulu atau dipoto akte kelahiran, kemudian KK, pas foto 3 kali itu juga boleh, kemudian ijazah terakhir atau ijazah kelulusan di TK, dan surat pernyataan dari orang tua. Jadi ada 5 yang perlu kita siapkan sebelum kita mendaftar di sekolah yang baru. Jadi saya ulang lagi, yang pertama akte kelahiran, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga pas foto. Kalau dia nggak pas foto pasti nggak ada, pas dia foto pasti ada. Kemudian ijazah terakhir, dan yang terakhir adalah surat pernyataan atau pertanggungjawaban dari orang tuanya. Oke, jadi itu yang perlu kita siapkan sebelum kita mendaftar di sebuah sekolah yang kita tuju. Yuk kita langsung saja tekedot. Iya, langkah pertama kita buka dulu Google-nya, kemudian kita ketik alamat yang untuk pendaftaran, yaitu PPDB online. Ya, ini ya, PPDB Bandar Lampung, ppdb.bandarlampungkota.go.id. Oke, setelah kita ketik, kemudian kita enter. Ini simulasi saja, saya ulangi lagi supaya kita tidak bingung pada saat kita mendaftarkan anak kita. Nah, ini wajah daripada PPDB Pemerintah Kota Bandar Lampung ya. Nih, di atas ada rumah, daftar zona, cek pendaftaran, statistik, dan hasil seleksi. Kita awali dari daftar zona. Kita klik daftar zona. Karena kita akan masuk ke SD, maka kita klik SD-nya. Kalau SMP, karena kita SD, klik SD. Oke, kemudian maka tampil di bawah sini ada menghubungkan pendaftaran, jadwal, urutan, informasi, dan daya tampung. Karena kita akan mendaftar, sudah pasti kita klik pendaftaran. Oke, pada saat kita klik pendaftaran, maka ada pesan selamat datang bagi masyarakat dan calon siswa dapat memanfaatkan fasilitas di situs ini untuk pendaftaran di sekolah SD dan SMP negeri ya. Di bawah jalur pendaftaran ada 3, ada zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Nah, di sini kita klik yang zonasi saja dulu, kita akan bahas ya. Oke, setelah kita klik, maka dia akan terbuka jalur zonasi. Anda sedang berada di formulir pendaftaran PPDB jalur zonasi. Silakan isi formulir pendaftaran dengan sebenar-benarnya. Di sini ada 4 tab. Yang pertama tab nomor 1 tentang verifikasi NISN. Nah, di sini kita akan memasukkan NISN anak kita yang akan kita daftarkan ya. Contoh di sini umpamanya saya akan mengambil salah satu nama si Gatot umpamanya ya. Nah, sini saya klik. Nah, kemudian kita tap boleh, enter juga boleh. Ya, kita tap silakan, apa-apa di tap. Oke. Pada saat di tab, maka dia ada tanda conteng ya. Kalau umpamanya dia kurang 1 huruf, maka ada tampil seperti ini, NISN belum ada di database, silakan hubungi operator sekolah atau admin dinas. Nah, ini mungkin NISN Anda bermasalah, atau mungkin pada pengetikan ada yang kurang 1 huruf ya. Jadi ingat-ingat jangan sampai salah. Oke, setelah data conteng, kemudian asal sekolahnya yaitu di dalam kota atau luar kota. Ya, karena kita masih berada di dalam kota Bandar Lampung, berarti dalam kota. Kalau di luar kota, kabupaten sebagainya, maka kita pilih yang di luar kota. Oke. Setelah kita klik dalam kota, berikutnya adalah nama sekolah, asal sekolah kita. TK-nya di mana ya kemarin ya. Nah, di sini kita klik saja dan kita cari. Sini ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, simulasi aja ya. Anggap saja TK-nya kemarin si Gatot ini Fajar Kurnia ya, jadi asalnya TK-nya dari Fajar Kurnia.
Kemudian jenis lulusannya kita klik yang reguler. Iya. Tahun berapa lulusnya? Kita cari di sini tahun 2024. Nah, jadi tahap pertama kita cek atau masukkan NSN, asal sekolah di dalam kota, nama TK-nya atau nama PAUD-nya, kemudian jenis lulusannya dan tahun kelulusan. Oke, kalau sudah cocok kita klik simpan dan lanjut ini ya. Oke, maka dia masuk ke tahap yang kedua. Lihat warna apa ya, hitam ke biru-biruan apa ya. Oke, dia sudah memasuki di posisi kedua, yaitu info peserta. Di sini di info peserta kita lihat datanya sudah ada dan kita isi yang belum ada ya. Jika memang tidak ada kita isi dulu. Nah, ini sudah ada. Kemudian kecamatannya. Nah, karena kita berada di Kecamatan Panjang, nah, maka kita klik Panjang. Oke. Kemudian di mana kita tinggalnya, kelurahannya Karangmaritim. Oke. Nah, Kecamatan Panjang, kelurahan Karangmaritim, RT-nya RT berapa? Kita kasih 008 atau lingkungan 3, boleh ya. Nah, di sini map adalah tempat tinggal kita berada di mana. Karena yang namanya zonasi ya. Kita akan menentukan di mana posisi rumah kita dengan sekolah, jaraknya ya. Di sini kita ketik aja nih Karangmaritim, Kota Bandar Lampung nih. Wah ya, ketik Karangmaritim, karena kita tinggal di Karangmaritim umpamanya. Untuk memperbesar atau memperkecil bisa menggunakan scroll atau klik ini juga boleh ya, boleh nih, atau pakai tekan kontrol dan scroll. Nah gitu, lihat ya di mana kita berada. Oke. Ya, dia pengguna Ria. Oh, kita di sini kayaknya nih. Ya, bisa terlihat video kelihatan lebih jelas nih. Kita kembali. Ya, karena rumah dia ini adalah Pasmangan Banuria, berarti kita sini dulu. Oke, kita cari di mana. Nah, ini kita bukakan dulu. Kita cari di mana posisi rumah kita ya, sambil kita lihat. Memang butuh waktu sabar nih, kalau nggak sabar bubar ya sama lakang. Oke, ini kantor pos. Nah, jadi ke satu. Nah, umpamanya rumah dia ini umpamanya di sini nih, kayak yang warna merah kita letakkan di sini. Nah, Bapak Ibu ya, nih. Nah, ini rumah kita. Jadi setelah kita klik di sini, udah, berikutnya kita isi nomor orang tua, namanya Burhanuddin, nama pekerjaan bapaknya guru. Kemudian nomor HP-nya 082178525608. Oke, nama ibu sudah, pekerjaannya tidak bekerja. Nah, ini kita isi semua kecuali wali, kalau yang tidak ada nggak usah diisi. Kemudian diisi tanggal di KK. Nah, itu kan ada di KK itu di sebelah kiri kalau tidak salah. Itu tanggal pembuatan kartu keluarga ya. Itu masanya bisa kita terima kalau sudah 1 tahun. Kalau dia belum mencapai 1 tahun bisa ditolak ya. Oke, kita isi saja.
tidak boleh main dalam ini. Makanya kita 2023 deh. Dulu deh, kasihan Juli. Nah, udah. Ya, namanya ini tanggal pembuatan kakaknya itu tanggal 2 Juli tahun 2022. 22 Juli tahun 2022. Oke. Bapak Ibu, setelah ini kita isi semua. Kalau sudah cocok, tidak ada masalah, pas kita klik simpan dan lanjut. Berikutnya kita lihat sudah masuk ke upload berkas. Nah, di sini sudah saya katakan tadi, sebelum kita mendaftarkan kita siapkan dulu berkasnya. Akte kelahiran, kartu keluarga, pas foto, surat keterangan lulus atau ijazah, dan surat pertanggungjawaban orang tua ya. Ini kita masukkan dulu Bapak Ibu. Ini contoh saja. Ini saya masukkan. Ya, saya masukkan. Ini contoh saja. Oke. Oke. Nah, ini sudah masuk semua. Kalau sudah dan tidak ada yang ketinggalan ya, ini sudah keterangan-keterangannya. Oke, kita simpan dan lanjut. Nah, setelah kita simpan lanjut, dia masuk ke pilihan sekolah tab keempat. Nah, tab keempat tentang pilihan sekolah. Kita klik yang warna plus atau warna kuning. Ya, di sini kita akan memilih 3 sekolah maksimal ya, paling 3 sekolah. Nah, kemudian pilihlah pilihan sekolah harus berdekatan berdasarkan jarak terdekat ya. Umpamanya yang pertama kita pilih Karang Maritim, pilihan yang kedua kita pilih Panjang Selatan, pilihan yang ketiga adalah Panjang Utara. Oke, ini ya 3 sekolah yang kita pilih, dan yang pertama adalah Karang Maritim, yang kedua Panjang Selatan, yang ketiga 2 Panjang Utara. Nah, sudah selesai kita pilih nama sekolah-sekolahnya, kemudian kita klik submit nih, submit. Oke, selesai. Masuk ke ubah. Nah, ini kalau terjadi kesalahannya, namanya salah milih atau bagaimana, nah, tapi kalau sudah yakin dan 1, 2, 3 kita klik simpan. Oke, maka dia masuk ke cek ulang. Nah, di sini cek ulang Bapak Ibu, nama kota, namanya nama sekolahnya. Jadi ini TK ya, nama TK tadi, nama anak kita tadi, jadi kelaminnya, kemudian bla 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 sampai dengan ke bawah nih. Kemudian di bawah sini tertera zonasi atau posisi jarak sekolah dan rumah kita. Kita lihat Bapak Ibu pelan-pelan ya. Nah, nih yang A ini adalah rumah kita. Rumah kita dekat dengan yang Karang Maritim nomor 1, nomor 2 Panjang Selatan, SD 1 Panjang Selatan, yang nomor 3 SD 2 Panjang Utara. Jadi yang terdekat ini 1, 2, dan 3 sesuai dengan pilihan tadi ya. Tapi ini tergantung pada kota yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Jika memang sekolah tersebut sudah penuh, maka bisa jadi kita masuk ke nomor 2 ya, gitu. Dan kalau penuh bisa ketiga. Jadi ini adalah pilihan yang kita pilih nama sekolah untuk anak kita. Baik, setelah cocok semuanya, maka di sini ada pernyataan ya. Saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar, dan saya menyatakan mengikuti proses PPDB di Provinsi Lampung secara sadar dan bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Dan jika di kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan data sebenarnya, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Oke, kita klik tanda conteng di sininya, artinya kita setuju dan selesai. Nah, maka kita masuk ke tab yang ke-6, cetak pendaftaran. Nah, ini sudah kita lihat sudah masuk. Kita klik tanda bukti kalau kita sudah mendaftar ya Bapak Ibu, jangan lupa di klik, kemudian kita akan simpan. Nah, di sini kita simpan bukti pendaftaran. Nama anak kita itu siapa namanya? Gatot. Iya, Gatot. Oke, save. Selesai. Nah, selesai sudah kita mengisi data anak kita ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai gini, kita
Semenjak materi kita menyimpannya. Nah ini dia ya. Nah ini tanda bukti kalau kita sudah selesai mendaftarkan anak kita. Dan ini dibawa ke sekolahan, nanti akan diberi tanda tangan dan stempel bahwa anak kita sudah mendaftar. Dan tinggal menunggu informasi diterima atau tidaknya ya. Atau mungkin sekolah sudah terima, harus kita bawa ke sekolah sebagai tanda registrasi. Oke, itu saja. Semoga ada manfaatnya buat Bapak Ibu dan buat saya bertambah yakin dan tambah semangat untuk memberikan informasi yang terbaik buat Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.